Setelah sampai di wilayah kerajaan Taiwu langsung mencari tabib, Raja dan Ratu panik dan memarahi Taiwu karena tak bisa menjaga Xiao Tian. Tetapi sebelum Taiwu menjelaskan semuanya dia pingsan karena kelelahan. Taiwu kelelahan karena dia telah menggendong Xiao Tian begitu lama dengan tubuhnya yang penuh luka akibat diseret Xiao Tian. Ada beberapa orang yang senang, ada juga yang heran, dan tentunya Putri Jiali dan Huang Li begitu mencemaskan Xiao Tian hingga tak mau meninggalkannya sendiri. Putri Jiali, biarkan aku yang merawat Xiao Tian, dia dulu pernah menolongku, sekarang giliranku untuk membalasnya. Ucap Huang Li. Aku tak akan membiarkanmu diam di sini sendirian, lagi pula dia sekarang sedang terluka, aku adalah tunangannya jadi aku harus tetap di sini dan merawatnya. Ucap Jiali. Hei kalian, bisakah berhenti bertengkar? Ucap tabib istana. Diam kau. Ucap Putri Jiali dan Huang Li. Jika kalian terlalu berisik kalian keluar saja, anakku perlu istirahat. Ucap Xiao Hong. Maafkan aku ibu mertua, aku benar-benar ingin merawat Xiao Tian untuk balas budi, tetapi tunangannya melarangku. Ucap Huang Li. Sejak kapan dia jadi ibu mertuamu? Ucap Putri Jiali. Apa kalian bisa diam? Ucap Xiao Hong dengan senyum yang mengintimidasi. Maaf. Ucap Huang Li dan Putri Jiali. Ratu Xiao Hong pergi meninggalkan mereka, dan mereka pun saling meledek satu sama lain. BW. Ucap Huang Li sambil menjulurkan lidah. Putri Jiali melangkah mendekati Huang Li untuk memukulnya. Saat mereka melihat Ratu Xiao Hong kembali, mereka berpura-pura akur. Nah gitu dong, kalau begini kan enak, jangan ribut lagi ya. Ucap Xiao Hong. Sialan bocah-bocah ini benar-benar tak bisa kutinggalkan, mereka selalu membuat keributan ketika aku pergi. Aku senang mereka berusaha membantu merawat Xiao Tian, tapi kalau mereka terus seperti ini yang ada malah mengganggu istirahatnya, mau tidak mau aku harus menemani mereka di ruangan ini. Pikir Xiao Hong. Kenapa Ratu tak pergi lagi? Mau tidak mau aku harus berpura-pura akur dengan wanita penghoda ini. Pikir Putri Jiali. Kenapa Ratu tak keluar lagi? Mau tak mau aku harus berpura-pura akur dengan sainganku ini. Pikir Huang Li. Setelah 2 hari berlalu Xiao Tian tersadar dari pingsannya, dan semua luka di tubuhnya menghilang tanpa bekas. Luka Taiwu tak terlalu parah jadi dia sadar lebih awal, dia menceritakan beberapa hal yang dia ketahui kepada Raja dan Ratu. Tagar kamar Xiao Tian. Di mana aku? Kenapa ini terasa lembut? Ucap Xiao Tian. Dasar mesum. Ucap Putri Jiali sambil memukul Xiao Tian. Xiao Tian yang masih setengah sadar pingsan kembali. Hei, kenapa kau memukulnya begitu keras? Ucap Huang Li. Itu karena dia memegang sesuatu yang tak seharusnya dia pegang. Ucap Putri Jiali dengan wajah yang memerah. Dia kan hanya memegang dadamu. Kalau dia memegang dadaku aku akan membiarkannya dan setelah dia puas, aku akan memintanya menikahiku. Ucap Huang Li. Dasar wanita mesum. Ucap Putri Jiali. Aku akan melakukan apapun agar menjadi istri pertama Pangeran Xiao Tian. Ucap Huang Li. Tak akan kubiarkan kau bertindak sesukamu. Bentak Putri Jiali. Setelah beberapa menit Xiao Tian sadar kembali. Kenapa kepalaku terasa begitu pusing? Ucap Xiao Tian. Itu karena wanita kejam telah memukulmu dengan keras. Ucap Huang Li. Itu karena aku terkejut, aku tak sengaja memukulmu, maafkan aku. Ucap Putri Huang Li. Wah, baru sadar disambut 2 wanita cantik, keberuntunganmu memang baik ya bocah. Ucap Dewa Petir. Hehe, aku memang memiliki keberuntungan yang bagus kalau soal wanita, tapi aku tak beruntung kalau soal nyawa, sudah tak terhitung kejadian yang membuatku hampir mati.
Ucap Xiao Tian dalam hati. Xiao Tian katakan, apakah kau butuh sesuatu? Kau belum makan apapun selama 2 hari, aku ambilkan makanan ya. Ucap Huang Li. Biar aku saja yang mengambilkan makanannya. Ucap Putri Jiali. Putri Jiali pergi meninggalkan Huang Li dan Xiao Tian. Pangeran, apakah tubuhmu masih terasa sakit? Aku cukup pandai memijat loh, biar ku bantu memijatmu ya. Ucap Huang Li. Baiklah, tolong pijat aku. Ucap Xiao Tian dengan wajah memerah. Huang Li memijat pundak Xiao Tian dengan sangat lembut. Xiao Tian merasa begitu nyaman. Tak lama kemudian Putri Jiali masuk membawa makanan. Hei papa, yang kau lakukan? Ucap Putri Jiali. Aku sedang memijatnya, apa kau buta? Ucap Huang Li. Minggir, biar aku yang memijatnya. Ucap Putri Jiali. Baiklah, kalau begitu berikan makanannya padaku. Ucap Huang Li. Putri Jiali memijat punggung Xiao Tian dengan keras, karena tak pernah memijat orang sebelumnya, sedangkan Huang Li menyuapi Xiao Tian makanan yang Putri Jiali berikan padanya. Ucap Huang Li. Wah, nikmatnya makanan ini. Ucap Xiao Tian. Melihat kemesraan mereka, Putri Jiali memijat Xiao Tian dengan sangat keras, hingga membuat Xiao Tian merasa sakit. Aduh, apa yang kau lakukan? Ucap Xiao Tian. Sepertinya calon istrimu cemburu padamu. Ucap Dewa Petir. Oh, jadi dia mulai menyukaiku ya? Ucap Xiao Tian dalam hati. Kau ini bodoh atau memang kurang pekasih? Dilihat dari manapun, mereka berdua menyukaimu. Ucap Dewa Petir. Aku memang menyukai wajah cantik mereka, tetapi aku tak memiliki rasa cinta, hanya tertarik akan wajah yang cantik saja. Aku tak akan menikahi wanita jika aku belum yakin akan perasaanku. Pikir Xiao Tian. Maafkan aku, apa itu sakit? Ucap Putri Jiali. Tak apa, kalian bisa pergi sekarang, aku ingin istirahat. Ucap Xiao Tian. Tapi kau baru makan 1 suapan, habiskan dulu makanan ini. Ucap Huang Li. Aku akan memakan itu nanti, tinggalkan saja di meja, kalian pergilah, aku ingin istirahat. Ucap Xiao Tian. Baiklah. Ucap Huang Li dan Putri Jiali. Ini semua gara-gara kau memijatnya terlalu keras. Ucap Huang Li. Beraninya kau menyalahkanku, dasar wanita penggoda, bisik Putri Jiali. Kenapa kalian tak pergi juga? Tanya Xiao Tian. Tak ada apa-apa, maaf jika kami mengganggumu. Ucap Huang Li. Sudah, ayo cepat pergi dari sini. Ucap Putri Jiali sambil menarik Huang Li keluar. Setelah yakin dia hanya seorang diri di kamarnya, Xiao Tian mengunci pintu dan memulai berkultivasi. Dengan bantuan roh bela diri miliknya, dia menerobos hingga menjadi petarung perunggu bintang 1. Hahaha, memiliki roh bela diri memang hebat, padahal ini hanya tingkat 4 tapi bisa membantuku menerobos hingga tingkat petarung perak. Aku penasaran bagaimana perkembangan Xiao Zun dengan bantuan roh bela diri tingkat 6. Ucap Xiao Tian. Aku tak tahu apa yang terjadi, tapi kenapa aku merasa kalau kau telah memiliki roh bela diri tingkat 4 ya? Bukankah roh bela dirimu hanya tingkat 1? Ucap Dewa Petir. Roh bela diriku berbeda dengan yang lain, roh bela diriku bisa berevolusi dan naik tingkatan. Ucap Xiao Tian. Wah, ternyata kau benar-benar beruntung ya, aku benar-benar kagum. Roh bela diri yang bisa berkembang ya, ingat soal rohmu yang bisa berkembang itu, jangan beritahukan kepada siapapun. Ucap Dewa Petir. Baiklah. Ucap Xiao Tian. Episode